Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Sekelompok peserta yang tidak diizinkan tampil dalam pentas seni Merauke mengamuk, penonton ketakutan dan berlari ke Mapolres. Polisi sebut kantor Bupati Jayapura terindikasi dibakar. Antisipasi teror saat pemilu, Polda Papua menambah ratusan brimob ke 3 daerah otonomi baru. Polda Papua mulai menambah personel dalam pengamanan pemilu 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan sudah kedatangan brimob 250 orang yang akan ditempatkan di 3 daerah otonomi baru, yaitu Merauke, Mimika, dan Wamena. Polri sudah membangun pasukan kelompok 3 di daerah Timika. Yang pasukannya juga sudah di BKO kan, ke kami ada 500. 300 itu dibagi daerah lain, di kami 250. Ulangi 250 di daerah kami, yang ada 250 di tempat lain. 250 ini dari Dansat kemarin tadi sudah laporkan bahwa ada di Nabire, ada di Timika, dan ada di Jayapura. Ini tentunya akan memperkuat brimob daerah yang sudah kita siapkan untuk pengamanan pemilu. Saya sudah minta kepada Karop, brimob yang datang dari luar, termasuk yang dari PAS 3, tentunya nanti memperkuat brimob daerah. Kenapa? Saya tidak mau yang dari luar yang punya pengalaman terhadap Papua dihadapkan dengan masyarakat. Sehingga kita akan menggunakan, memperkuat itu untuk kemudian pasukan PHH, memperkuatkan wilayah-wilayah. Tentunya saya sudah sampaikan bahwa nanti di daerah otonomi baru, kita kan ada 3 otonomi baru. Merauke, Wamena, Nabire ini akan kita perkuat untuk pasukan PHH-nya. Karena semua konstelasi politik pasca pencoblosan itu akan kembali ke ibu kota kabupaten. Akan berharap dengan kehadiran brimob PAS 3, nanti kami perkuat juga dengan permintaan, karena kami sudah minta 2.000 tapi dipenuhi 1.000 untuk nanti Papua. Ini tentunya untuk memperkuat semua, sehingga kami berharap persoalan pasca coblos itu bisa diselesaikan di daerah, tidak berkembang kemana-mana. Kapolda menambahkan brimob masih akan ditambah karena di Papua terdapat wilayah rawan teror kelompok kriminal bersenjata. Pasukan brimob dari luar Papua akan membantu brimob asal Papua yang sudah mengenal medan, sehingga jika terjadi konflik, brimob asal Papua sudah mengetahui karakter masyarakat. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi akhirnya memulangkan sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di Tugu Libra, Merauke. Mereka akhirnya dipulangkan setelah 1x24 jam ditahan di Mapolres Merauke karena berunjuk rasa tanpa izin. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan sesuai perintah Polri untuk menjaga stabilitas keamanan, Polres Merauke akan membatasi pengumpulan massa serta unjuk rasa karena aparat akan fokus pada pelaksanaan pemilu. Ya sah-sah saja sebenarnya. Dimanapun kejadian itu mereka ikut menyuarakan itu tidak masalah, karena kita masih di negara Republik Indonesia. Yang saya sampaikan kepada Kabakop dan Intel serta Reskrim supaya diamankan, karena saya melihat ada hal-hal yang tidak pantas di status mahasiswa ini yang membawa hal-hal yang dilarang oleh negara. Karena kan sudah ada instruksi daripada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, tidak ada yang mengumpulkan massa. Karena banyak saat ini kegiatan-kegiatan yang bisa ditunggangi. Puluhan mahasiswa ini sementara posisinya sudah dibebaskan atau dipulangkan? Sudah saya tahan 1x24 jam. Dalami, ya alhamdulillah mereka tidak sampai jauh, ya. Dan saya minta semua hal-hal yang terkait dengan yang dilarang oleh pemerintah atau negara, ya itu semuanya dihilangkan. Sejumlah mahasiswa Universitas Musamus Merauke menggelar unjuk rasa di Tugu Libra.
memprotes putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura yang mengizinkan beroperasinya beberapa perusahaan di Kabupaten Bovendigul yang diklaim menyerobot tanah masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan pemuda dari berbagai organisasi di Jayapura menggelar aksi sosial di Tugu Pepera, Jayapura untuk memperingati Hari Pepera yang ke-54 tahun. Penggagas aksi ini, Forum Komunikasi Komponen Merah Putih Papua, menyerahkan tali asih berupa bantuan sembako bagi 54 veteran di Papua. Koordinator forum, Yonas Nusi, meminta kepada para pemuda di Papua untuk fokus menatap masa depan dan mengajak generasi muda Papua untuk tidak melupakan sejarah perjuangan pendahulu yang merebut Irian Jaya masuk ke NKRI. Pada kesempatan kali ini kami mengajak semua para generasi muda bahwa apa yang orang tua sudah letakkan ini bagi anak dan cucu para generasi baru Papua di seluruh tanah Papua yang harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang berikut, saya juga pada kesempatan kali ini, saya mohon untuk pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua untuk segera membersihkan, merapikan organisasi-organisasi yang tidak berafiliasi atau tidak memiliki dasar-dasar Pancasila dan Undang-Undang 45, mengasaskan Pancasila, harus segera dibersihkan. Yonas berharap peringatan Pepera yang ke-54 tahun ini menjadi momentum bagi generasi muda di Papua untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Ia berharap hari jadi Pepera bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk maju dan membangun tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.